Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ki beda saya tak jawab. Pola kecewa. Oh, yang kula cek tuan nah mangkana dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil ilmi wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bil ihsan min yaumina hadza ila akhiriz zaman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, janabal ulama al-'izza al-ajilla nahussu khususan bi dzikri huna Al-Karim Ibnul Karim, guru saya Kiai Anis Jauhari. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umurnya dan memuliakan dengan keberkahan ilmu beserta keluarga. Ini pumpung ingat Kiai Anis itu mungkin ngetes saya. Beliau itu guru saya di Kewagian Kediri. Saya itu bisa sorob, bisa nahwu ya dari Kiai Anis. Kalau nyorok niku kotatnya bukan main, masya Allah. Alhamdulillah barokah gemblengan beliau. Saya bisa duduk di sini ngalap barokah. Saya tidak niat ceramah atau moidoh. Tidak mungkin setetes air akan menyegarkan danau yang luas. Tidak mungkin selembar daun akan membuat rindang hutan belantara. Saya hanya ngalap berkah datang guru saya. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Al-Mukarram, para masyayikh, wabil khusus Kiai Haji Marom Dahlan, Kiai Haji Umar Dahlan, Kiai Haji Fauzan Masur, Kiai Haji Taufikur Rahman, Kiai Haji Abu Naim, Kiai Haji Sujai Baidawi, dan segenap para masyayikh, para kiai yang tidak saya sebutkan satu persatu, para bunyai, ustadz dan ustadzah, dengan tanpa mengurangi takzim kami datang panjenengan semua. Mohon maaf, ini saya kalau bahasa Madura nanti selbut. Niki lesan sudah angangah. Yo tek kita panggi apa sih kocak. Kalau Jawa mungkin jenengan ndak paham. Jadi nanti paham nggih? Temen lah. Saya itu pernah ada cerita dengan santri Madura. Krono ndak paham ini, akhirnya satu ke selatan, satu ke utara. Sowan ke Kiai Jawa, khodamnya Abdin Dalem itu Madura, Probolinggo. Assalamualaikum, salam. Kiai wonten Mas, Kiai wonten Kang. Dia bingung mau jawab nanti kalau wonten itu pas terusannya apa. Jawab
bahasa Indonesia, wong ini di Jawa, akhirnya njawabe wonten. Teng pundi? Bingung lagi. Aduh. Di dalam laut ya. Kok di dalam laut? Abah, mun dalam laut nika basa haluse Jawa napa ya. Jadi dalam laut maunya dialuskan Jawa, jadinya malah di dalam laut. Ini kalau diteruskan bukan takdim ke kiai, namanya kurang ajar. Takut saya nanti selbut kayak gitu, jadi nanti sekeluar-keluarnya mohon maklum santri ngalap barokai guru. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus santri putra putri, alhamdulillah Kiai Anis sudah mapan. Saya ingat dawuhnya guru saya Romo Kiai Haji Abdul Hanan Maksum Kewagian, waktu mau pulang dipeseni gini, santri coba dengarkan ya. Asirru fisukan la fil makan. Sirri, rahasia kesuksesan itu ada pada penghuninya, bukan pada huniannya. Jenengan santri mondok onang Lirboyo, sekalipun mondok di Ploso, kalau di sana turu tok Bangkong, lebih baik mondok nang Murneh tapi apal Kasifatus Sajak, bisa baca kitabku kuning. Katanya Romo Kiai Haji Abdul Hanan Maksum Kewagian, asirru fisukan la fil makan. Rahasia kesuksesan itu bukan pada tempatnya, tapi pada yang bertempat. Dimanapun pesantren sama durasi waktu 24 jam, hitungan satu hari satu malam. Saya tak cerita nang santri saja. Saya itu dulu mondoknya sudah tua. Pertama saya itu nakal, sudah nyampe Bali, gimana kehidupan Bali wis ndak karu-karuan. Sumbawa NTB sudah selesai semua. Dilalah kersane Allah. Napa mon meduren dilalah kiai? Nah, kindilalah one nggih. Pokoknya dilalah kersane Gusti Allah. Ngesir cewek saya itu. Lawang saya ndak ganteng, yang saya tembak tak sirkuit cantik. Zaman dulu belum ada WA, tulis surat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang Sri Lestari seumpama. Dengan datangnya surat ini saya akan mengungkapkan isi hatiku padamu bahwa aku padamu Sri. Wassalamualaikum, saya tunggu jawabannya. Tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, jawabnya apa ternyata? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan datangnya surat ini saya akan menjawab isi hatimu dengan isi hatiku, sebaiknya kita berteman saja. Ada kiamat, tak nyaman ngakan, tak nyaman tedung todus remar ya der. Ternyata usut punya usut, polai kulo saya itu kan celeng. Sakniki rodok dadi ustadz Pak Gun celeng, pole lombok tak bisa bayang lagi. Akhirnya bismillah mondok, ndak tahu mondok itu ada apa. Pokok aku mondok pengen putih gitu saja. Sampai semakin Pak Gun. Alhamdulillah, barokah donga guru, barokah ngaji. Alhamdulillah. Asirru fisukan la fil makan. Saya mau pindah ke Ploso, sowan dateng kiai didhawuhi, teng Ploso kalih teng mriki waktune sami 24 jam.
Diploso di sini sama 24 jam. Tergantung jenengan mempeng atau tidak. Niku yang membikin panjenengan berhasil. Alhamdulillah saya bertahan di Kewagian, Kediri, ketemu sama Kiai Anis. Saya itu berguru tidak hanya ilmu tapi khaliyah. Kiai Anis itu masak goreng-goreng, jangan masak sayur itu yang kanan pegang sutil, yang kiri pegang alfiah. Oh, ini saya menungso apa robot mempeng ndak kaprah. Saya sampai matur dulu kan temen tapi pernah mulang saya sorokan itu. Mungkin kalau manggil Kang atau Mas atau Cak itu. Saya kepingin mempeng kayak jenengan, minta amalannya. Saya ingat betul, mungkin mati kurang 2 hari saya masih ingat ini. Jadi saya itu bisa mempeng itu ya telurane Kiai Anis ini. Akhirnya diajak ke tingkat 3 gedung Madrasah Diniyah di Kediri. Loh, mau apa ini? Wis poyok ikut. Terus mau diapakan? Malam jam 12 malam ke atas itu. Sudah. Siap ya? Siap. Apa? Nanti saya bisa mempeng? Bisa. Kalau enggak mempeng, sampean terserah mau ngapain saya. Oh ya udah. Ambil Quran ditaruh di atas kepala saya. Ayo ikuti. Asyhadu alla ilaha illallah. Loh, suruh apa? Suruh sumpah bahwa kalau sampai berhenti belajar dalam durasi waktu setengah jam, saya akan tebusi puasa 7 hari. Wih, jadi krono kena tadi itu ngetin dong. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi nyemangati santri saja. Santri yang mondok di Yambu'ul Hikam ya, hikmah, tidak rugi sama sekali. Pas antara nasab, nasob, nasib semuanya ada pada Yambu'ul Hikmah. Nasab, siapa yang tidak tahu Kiai Anis nasabnya tolang raja, belungan gede kata orang Jawa. Nasabnya gede. Nasob, usaha dalam mencari kesuksesan, masya Allah. Delalah tepak nasibnya saya bisa. Nasibnya baik, tapi nasibnya masih lumayan saya. Saya itu habis lulus terus pulang, yaitu tadi cari istri ndak nemu-nemu. Delalah pas nyapu-nyapu di pondok itu kiai nimbali saya. Enek wong golek mantu, ada orang cari mantu di Malang. Katanya anaknya hafal Quran, syaratnya gampang, nggak ganteng, nggak popo, yang penting mau nempat di Malang. Alhamdulillah, cari gak nemu-nemu malah ditawani ya. Mangkat saya ke Malang. Pak Yai Anis masih di pondok. Saya muridnya sudah duluan. Sepurone Mbak Yai, kalau nasab dan nasob mungkin lebih baik jenengan, tapi kalau nasib sementara baikan saya. Masya Allah. Mudah-mudahan Yambu'ul Hikmah diberikan keberkahan oleh Allah, santri-santrinya diberikan manfaat ilmunya, berkah, dan bisa memiliki nasib yang baik. Amin ya rabbal alamin. Yakin saja. Yang penting yang ada di ta'lim muta'alim sampean lakukan. Yahtaju fit ta'allum wa tafaqquh ila jiddi salasah. Untuk kesuksesan mengaji belajar itu butuh semangat 3 komponen. Al-muta'alim, pertama si santri harus betul-betul sungguh-sungguh dalam belajar. Ini Masya Allah. Kita tahu ulama-ulama salaf ada di dalam kitab klasik 2 Ibnu Hajar. Yang satu Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang satu Ibnu Hajar Al-Haytami.
Semuanya memiliki pakar yang masing-masing berbeda. Al-Haytami niku ahli fikih sakliting dengan Imam Romli, kalau Al-Asqalani niku pakar hadis. Semuanya memiliki problem dalam belajar, tapi tidak ada yang putus asa. Diceritakan Al-Asqalani mondok 30 tahun lebih tidak bisa baca. Ini tadi 4 bulan sudah bisa baca. Ini kalau seperti Al-Asqalani nanti jadi apa ini ya? Ibnu Hajar Al-Asqalani 30 tahun lebih tidak bisa baca. Fa'il itu apa, maf'ul itu apa, jar itu apa, tidak bisa. Sampai pamit pulang pada kiainya, kiai mohon maaf, ini kayaknya saya tidak jatah bisa. Arab pejong, jaringan 30 tahun kiai. Nekak sepurana kiai, kancel sobung saja. Kula yolok sareng nak kanak neka benikang semangkin le yolok kembah. Terus arah apa cong neka bikinan saya sendiri. Kinyoon pamit yaitu wana saos boyong oh ya wis. Al-Asqalani pulang sampai di tengah perjalanan capek, akhirnya istirahat di dalam gua. Ada tetesan air, tes. Ternyata di bawah air ada batu hitam besar yang sudah mulai kerowok. Ini menjadi inspirasi, menjadi intuisi Al-Asqalani. Subhanallah, ternyata batu yang sekeras ini bisa kerowok dengan tetesan air. Apalagi hatiku, karena ini mungkin saya kurang istiqomah, saya kurang semangat, saya kurang lama. Kembali lagi Al-Asqalani datang pondoknya. Assalamualaikum, salam. Lu maabili boleh jong? Engki kiai. Arapa? Ki teromon juga boleh. Ya wes lah, dia bayi. Degu bektona ngaji nengko tepak pengambil pemacaan ikhya. Kakek si maca ya. Loh. Kulo tapi lek Madura cangkolan kita pati bisa alus, jadi sekeluar saus. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada dalam hati orang-orang soleh zaman dahulu urusan dunia ketika dibenturkan dengan urusan anak, ketika dibenturkan dengan urusan ilmu. Akhirnya Bunyai Asy'ari melahirkan seorang bayi putra diberi nama Muhammad Hasyim, dinibatkan kepada ayahandanya sehingga bernama Muhammad Hasyim Asy'ari. Menjadi manusia hebat, cerdas luar biasa. Kecintaan Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Yai Hasyim bisa memproduk NU sampai bukan hanya di Indonesia, melaju sampai dunia. Subhanallah, barokahnya ibu yang begitu solihah, tidak pati kepencut dunia tadi. Mbah Hasyim masih punya putra yang cerdasnya juga luar biasa, namanya Muhammad Wahid Hasyim. Cerdas, umur 27 kalau tidak 37, menjadi Menteri Agama pertama kali dan termasuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang menjamakkan, mentalfikkan antara Indonesia dengan agama Mbah Muhammad Wahid Hasyim, sehingga muncullah Bhinneka Tunggal Ika. Kembali lagi terpilih menjadi Menteri Agama, kok tidak wafat di usia muda. Insya Allah Yai Wahid Hasyim yang menjadi presiden. Barokahnya wanita solihah, Yai Wahid punya putra yang lebih cerdas lagi, Kiai Abdurrahman Wahid Gusdur. Gusdur niki Pak telepon apal 2000 nomor telepon lebih. Senapa 2000 nomor telepon. Seporana tak anu iki. Pak sampean ndek nomor telepon rajine apal, Pak. Hitung belo apal. Gusdur 2000 nomor telepon apal. Gusdur jadwal kepresidenan undangan mulai Merauke sampai Sabang tidak pernah ditulis di kalender, tidak pernah ditulis di buku, cukup dihafal. Kule telepon serengkianis langsung pelunggurin takok klopain.
Subhanallah. Doaul walid li waladihi ka doain nabi li ummati. Doanya orang tua kepada anak itu umpama laksana doa nabi kepada umatnya. Monggo toreh potranah esok onaki dek Gusti Allah. Bu polamik bedah potrana panjenengan sinau akal. Wah jan tobat orang yang sekampung tobat. Mun semangkin nakal kadang. Nak kanak nakal sabung ki seboden nau akal. Bada keterangan dalam kitab Silahul Mu'min ketika ada anak nakalnya luar biasa, ketika tidur jenengan telateni bu dibacakan surat Al-Ikhlas 41 kali. Kenapa bu? 40 situng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad 40 situng kali. Pas selesai nah ditiupkan ke telinga. Tepak se kanan kise kanan, tepak se kacer kise kacer. Deguna boleh seneka sampai 41 kali juga. 41 kali kulhu dan 41 tiupan berarti 41 malam. Insya Allah pada malam terakhir kalau sudah kuat 40 berarti sudah kategori istiqamah. Ketika sudah istiqamah insya Allah akan muncul karomah. Paham bu? Pola si pojok anak tanya cali mun bapang senakal de remah king cok sak kasak bu gih si penting cok sampai santak sendiripoh dia weh pak setepak rajin kak kantau deki mun tedung heleman gih takok mie sebul jambean dimintakan kalau putranya bedel di bahasa Madurain apa? Dedel, bebel. Kenapa kena? Benih tak cerdas sih lawan kata cerdas. Bebel. Benih tambang. Maca Quran halaman pertama bulan kuruna balik lah kalau pengen boleh. Is pokong dedel dia. Nek kecepun dalam kitab Karomatul Basmalah soro nelatenin macaki bismillah 786 abu jakun karo 786 abitan sampean sewiritan yadeng TV kak ruah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Pas repaki aing kulaku sorong enom ke anak ya cong enom jong petong areh. Senapa bu petong atas belum polo 6. Bismillahirrahmanirrahim. Keng cok korupsi deki lesane ki oleh 300 tasbihne le 700. Bismillahirrahmanirrahim. Motor tasbih dari terona 700. Pada antara tasbih ben lesan. Benyang orang kan korupsi cek wiritan be korupsi. Bismillah. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 3 yang tidak kalah penting dalam membentuk kesuksesan murid, dalam kesuksesan santri adalah al-ustad, seorang guru, seorang muallim, seorang mursyid betul-betul harus lahir batin. Banyak orang-orang dulu kalau ngajar kadang ya syukur-syukur, tapi muridnya santrinya banyak menjadi orang sukses. Ternyata dalamnya yang lebih lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Guru lebih mengedepankan pada lisanul hal, bahasa action langsung praktek daripada banyak lambe. Dawe Mbah Hanan, kalau orang sudah masuk tarapan ahli hikmah itu dilihat saja sudah nembus datang hatinya yang melihat. Kalau masih dalam alim, wong alim niku memang harus banyak ngomong. Jenengan tanya Yai Hanis, Mbah Hanan guru saya itu ya biasa, tidak pernah santri ini itu gimana jawar nih jar. Tapi santrinya itu ya lihat dok lah, Yai kayak gitu masa saya kayak gini, Yai kayak gitu masa saya kayak gini, malu-malu sendiri. Yai boso gitu saja, bahasa halus Jawa itu.
Jadi santri mau ndak boso ya gimana, sampai kepada khodam bayahanan boso. Ada anak kecil santri baru sowan datang ke Kiai, assalamualaikum salam. Yaitu kalau nanya santri mesti sugeng nggih. Sugeng niku bahasa paling halus Jawa. Bahasa ning mriki mungkin napa nggih? Sugeng niku waras ngoten. Sae, pokok di atas waras ada sae, enten apa terakhir sugeng. Sugeng niku paling dhuwur, paling tinggi. Santri ini ndak tahu. Dia kan namanya Jalil. Sugeng nggih. Senes yai kula Jalil. Masya Allah. Jadi guru itu cukup memberikan lisanul hal, doa. Di Solo Jawa Tengah ada namanya Kiai Umar Mangkuyudan Solo. Santri ini Masya Allah terkesan dablek sampai kepala pondok niku tobat. Pondok remah ngoreng bocik saran lah. Pondok remah tuh. Nakzir sampai entek setakjir, undang-undang kelas diwaca undang-undang, ayat kursi sampai entek ayatnya tinggal kursinya. Surat Al-Ikhlas dibaca sampai gak ikhlas bacanya. Pengurus kesel maca hizib, maca sembarang kalir. Kiai tenang. Satu saat pengurus ketua keamanan dipanggil sama Kiai Umar, cung dana cung engki Kiai, tolong catat lagi santreh sekal nakal iringking nak ya, tolong catatkan santri yang paling nakal di ranking. Fauzan nakal sekali. Bahrul seporo namun bedese nyama Bahrul bin Fauzan ki takok mik tepak Kiai. Bahrul ternakal. Syarifuddin nakal. Ali Mustafa gak begitu nakal. Sampai semuanya di ranking. Ini kepala pondok senengnya ndak kepalang. Alhamdulillah Yai turun tangan. Paling diboyongkan ini yang nakal-nakal. Saya sudah ndak kuat sebenarnya. Setorkan ini Yai. Oh ya makasih. Semuanya di ranking, mulai ternakal, nakal sekali, ndak begitu nakal, agak nakal sampai terakhir. Ditunggu seminggu ndak ada reaksi, kok ndak ada anak diboyongkan, kok ndak ada anak dipares, ndak ada anak dipedal, digundul, ini kok ndak ada apa-apa. Kepala keamanan ini akhirnya memberanikan sowan datang Kiai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Beda apa cung? Tak langkung nyon sepura Kiai. Iya beda apa? Mik sombong nak kana peboyong. Abah. Ame peboyong tidak remah. Cik nak kana je orang tua na ngateraki dan nak mele penter. Mana peboyong kan burung saya penter. Oh. Kok ndak ada yang digundul? Nah, digundul untuk apa? Dulu itu Kiai kan minta daftar anak-anak nakal. Oh kamu itu ndak tahu, saya itu tiap malam semua santri saya fatihai. Yang ternakal itu saya khususon. Yang lain satu-satu, yang ternakal ini lebih daripada satu fatihahnya tiap malam. Subhanallah. Ulama-ulama dulu kayak gitu, sentuhan batinnya nembus datang. Ini yang cerita Kiai Mustafa Bisri Rembang Gusmus Mustasar PBNU. Habis ngaji Kiai Mustafa ini dirangkul sama Kiai yang undang. Dia punya pondok pesantren besar, punya fakultas besar. Dirangkul, Yai matur suwun Yai, terima kasih Yai, jenengan nyebutnya global, ndak nyebut nama Kiai. Loh kok ngoten? Iya yang ternakal itu saya. Ternyata santri ternakal menjadi ulama dengan santri banyak, barokah doa seorang guru. Diceritakan di Malang ada namanya Kiai Said Ketapang min jumlatil aulia Panjen. Santrine Kiai Yakub Buduran. Masya Allah. Kiai Said ini dulunya bukan santri, beliau adalah penjaga rel sepur itu. Kalau ada sepur lewat ditutup, berangkat dibuka lagi. Pas mau pulang dari Sidoarjo mau ke Malang, ternyata sepur ini ndak mau jalan.
gereng-gereng tidak mau jalan. Ada apa? Dilihat belakang bawah tidak ada apa-apa, semuanya sudah beres, tidak ada yang batu yang nyangkut, cowari di luar tidak ada apa-apa. Ternyata di dalam ada seorang tua ketiduran, tangannya nyangkut di temboknya, apa itu, stasiun. Subhanallah, Pak, tangannya nyangkut. Cerengan taib kae, ya kun karo tepak senikan, ya tak pasara bunten. Orang begitu hebat sakti, tangannya hanya menyentuh tembok stasiun, kereta api tidak mau jalan. Akhirnya saya Said kefutuh kebuka, ini bukan orang main-main, ini orang luar biasa. Di mana rumahnya? Tak tinggal semua pekerjaan saya mau berguru dan mendapatkan doanya, saya mendapatkan barokahnya. Subhanallah. King Kiai Lambe Pak, mohon Kiai semangkin jok cemacem Pak, ya tas tercecer taneng protol. Subhanallah. Sekarang Kiai Said barokah sentuhan guru yang berapa jam, berapa bulan memiliki pesantren besar di Panjen Malang. Allahumma sholli ala Muhammad. Santri, pengurus ojo minder, jangan merasa berat jadi pengurus. Saya itu tidak pernah ngaji, di kewagian kitab saya itu bolong semua. Saya hanya mondok 7 tahun. Alhamdulillah barokah jadi pengurus, tukang nyapu, tukang ambil timba kalau jatuh di sumur, kalau ada WC sumpet itu bagian saya. 7 tahun, alhamdulillah. Apa kata Abu Yusuf? Mastangkaftu bil istifadah, saya tidak pernah bosan mencari tambahan faedah. Wa ma bakhiltu bil ifadah, saya tidak pelit dalam memberikan faedah. Sing tukang sapu, beda si tukang sapu, tukang nyapu-nyapu. Insya Allah istrinya cantik. Istrinya sing wedok yang cewek, insya Allah suaminya laki-laki. Dawuhnya Abu Yusuf, hanya 2 resep, tidak pernah bosan mencari tambahan faedah dan tidak bakhil dalam memberikan faedah. Terakhir, ini spesial untuk guru saya Kiai Anis Johari. Sampean santri, wali santri mondok ke di sini tidak rugi, bati. Ada satu makalah Arab mengatakan, khairun nas du hasabin qadimin aqama li nafsihi hasaban jadida. Manusia terbaik adalah manusia yang punya nasab mulia, tapi dia bisa membangun kejayaan nasabnya, bisa berdiri tegak, memperjuangkan dan membangun kejayaan dirinya. Insya Allah Mbak Ya Anis, nasabnya mulia, dia bisa membangun, meneruskan kejayaan nasabnya. Wa syarruhum dzawu khumulin idza fakhartahum dzakarul jududa. Manusia terlolok-lolok, apa lolok-lolok bahasa Indonesia nih? Awas yang jadi gus-gus, yang santri-santri ning-ning, jangan sampai jadi manusia terugi. Siapa manusia terugi? Manusia yang lolak-lolok. Napa lolak-lolok nggih? Plunga-plungu. Napa ya? Wis pokoke nggih. Tak ketemor, tak keberek, pokoknya lolak-lolok. Ketika dibanggakan oleh teman-temannya, ketika dipameri kesuksesan teman-temannya, dia hanya berkata, dulu kakekku juga begitu, leluhurku juga begitu, saya turunannya mbah ini, saya turunannya Habib ini, saya turunannya Nabi ini. Terus awakmu duwe apa? Gak duwe apa-apa. Awakmu iso apa? Mbuh. Lebih baik anak kucing jadi macan daripada anak macan jadi kucing. Ini sing gus-gus, lora-lora. Lora Gus hitungan apa? Bintara. Oh, mun bintara santre iki. Mun lora putrana. Iya iki. Bukan untuk mengecilkan tapi untuk menyemangati. Khairun nas du hasabin qadimin aqama li nafsi hasaban jadida wa syarruhum dzawu khumulin idza fakhartahum dzakarul jududa. Orang termulia, orang terhebat, yakni orang yang punya hasab nasab besar, dia bisa membangun kebesaran sendiri. Masya Allah.
Orang yang paling lolak-lolok ialah orang yang tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Ketika dipameri teman kesuksesannya, dia hanya bisa menuturkan mbah-mbahnya. Muga-muga sing putra-putra kiai, putra-putra bunyai semangat, ojo kalah dengan santri biasa. Dawe Mbah Anwar Mansur Lirboyo napa? Bi abihik tada adiyun fil karom wa mayusyabih abahu fama dzolam. Adi itu bisa menyamai level bapaknya Pak Hatim Al-Asom. Orang yang bisa menyamai minimal dengan orang tuanya, maka dia tidak zalim kepada orang tuanya. Kok masih tidak bisa, berarti masih punya hutang dengan orang tuanya. Dawik Al-Habib Sayyidul Habib Qutbul Irsyad Habib Abdullah bin Al-Haddad datang kitab napa niku supe lupa, ngendikan orang yang hanya membangga-banggakan leluhurnya, menyombong-nyombongkan nasab leluhurnya, maka dia terhalang keberkahan leluhurnya. Kenapa? Karena leluhurnya mendapatkan kemuliaan, tidak dengan kesombongan. Mondok lek mondok semua santri ndak usah bawa gus-gusan. Dawe Mbah Kanan, mondok rene ojo ngegus. Santri kabeh, tidak ada yang kebal undang-undang, tidak ada yang tahan banting, semuanya adalah santri. Insya Allah barokah. Lebih baik bodoh tapi manut datang guru, manut datang undang-undang, daripada pinter tapi ngegus. Diceritakan, tidak tahu benar atau tidak cerita ini, saya dapat baca, Masya Allah, santrinya Mbah Khalil itu ada yang budu, Syekhona Khalil budu. Dia tukang nyapu, tukang bersih-bersih dalam, tukang ngeresiki kitabnya kiai. Pas saya bersih kitab kiai ini kepada tulisan, mungkin sisanya Kiai Khalil memberikan syarat tamu. Aslinya tulisannya ke doaul aqiqoh, doa aqiqoh. Santri cek dengan bodoh, saya maca klero doaul aqiqet. Ya apalagi doaul aqiqet. Loh, sakte unggu. Dari berokana kiai mantep takdim dek guru. Sakte. Jadi pan bodoh anu kisah pas aqiqet menang, tak toman kalah sekali. Makilah penjahat baca akidu aqiqoh langsung kalah. Sampai keamanan bingung. Arya mek cek sakten. Keamanan nyoba kalah piye keamanan. Akhirnya sareng kiai dipanggil, "Cung, kakek cang sakte ya." "Bunten kiai." "Mik bisa sakte." Sepurane kiai kula mangki tulisan kita Pak ajunan kiai. Teman neku. Apa? Doa aqiqat ya. Lho bener ya, Cung, doa aqiqah. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.